Kita ayat ke kita sekarang masuk ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 6. Ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya, coba dibaca. Sungguh bangun malam itu lebih kuat dari peristiwa dan kerajaan di waktu itu lebih berkesan. Iya. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu artinya lebih baik bangun di waktu malam dan bacaannya lebih berkesan. Ya. Sekarang kita bilang kita ambil dari kalimat inna nasyi'atal lail. Jadi inna ini masuk ke dalam kategori isbat. Jadi isbat itu apa? Isbat di dalam Al-Quran itu inna itu ada 1963 kali. Itu yang ada inna. Kalau ayat Al-Quran dimulai dengan inna, berarti itu di awal ayat. Kalau nanti ada ayat dimulai dengan anna, itu berarti di tengah ayat. Apakah nanti innanya disambung dengan inna atau innama? Itu selalu di awal ayat. Innamal a'malu binniyat. Berarti itu di awal. Tapi kalau ada anna, itu berarti di tengah. Inna nasyi'atal lail. Apa itu nasyi'atal lail? Kita mengambil tafsir Jalalain. Beliau mengatakan nasyi'atal lail itu al-qiyam ba'da naumi. Jadi bangun setelah kita tidur. Jadi saya tidak paham juga apa bedanya kalau kita dari yang bisnisnya ada ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita salat lagi. Tetapi nasyi'atal lail al-qiyam ba'da naumi. Jadi bangun sebelumnya kita tidur. Itu namanya nasyi'ah. Ya, jadi kalau seandainya jaga malam berarti akhir. Tetapi kalau nasyi'ah itu berasal dari kalimat nasya'ah. Jadi nasya'ah itu muncul, berkembang, itu nasya'ah namanya. Kemudian al-lail, kenapa tidak ada kata mutah di sini? Kenapa tidak ada kata mutah? Sedangkan di dalam Al-Quran itu ada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa tidak Lailul Qadri? Kenapa Lailatul Qadri? Kalau menggunakan ta, itu yadullu ala ta'yin, menunjukkan kepada malam-malam tertentu. Tetapi kalau tidak ada ta, itu menunjukkan kepada semua malam. Inna nasyi'atal laili, bangun tahajud itu hanya menjadi malam Jumat, hanya menjadi malam Sabtu, hanya menjadi malam Ahad. Setiap malam kapanpun. Maka itu namanya inna nasyi'atal laili. Pada suatu hari ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan waktu istijabah doa? Jadi saya ingin minta kepada Allah kapan waktu istijabah doa? Ada dua hal kata Rasulullah. Fi jawfil laili, tengah malam. Yang dimaksudkan jawfil laili pada akhir-akhir malam. Ya, malam akhir-akhir malam mau masuk fajar. Kemudian yang kedua, ba'da shalawatil maktubah kata Rasulullah. Setelah salat fardu. Makanya apa yang banyak fardu dan mungkinannya. Istighfar, baca doa katanya. Makanya doa yang makbul itu kata Rasulullah itu nanti ada bagian di dalam kitab Riyadhus Shalihin pembahasan tentang al-ada'iyah, doa-doa. Nanti di situ disebutkan fadilah doa. Fadilah kita berdoa. Seorang sahabat bertanya kapan ya Rasulullah yang lebih bagus? Fi fil laili pada tengah malam dan setelah salat 5 waktu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan inna doa ibadah. Doa itu bukan ibadah kita. Jadi bukan sujud saja ibadah. Jadi bukan kita bersedekah saja ibadah. Tetapi ibadah itu ad-doa ibadah. Doa itu juga ibadah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sudah ini inna nasyi'atal lail. Nasyi'ah muncul bangun. Jadi bangun setelah itu. Maka Imam Jalalain mensyaratkan tidur dulu baru bangun. Nanti ada mungkin dalam ilmu kedokteran. Saya tidak tahu juga ya. Kenapa kita harus tidur dulu? Artinya ketika bangun kita sudah sadar
Dibandingkan kita tidak tidur, habis isya kita jaga malam. Ketika jam 2 malam kita salat tahajud, maka itu akan berbeda. Maka dinamakan dengan nasyiat al-lail, ya, bangun setelah tidur. Sudah. Walaupun nanti ada di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan, tidak disyaratkan salat tahajud itu ba'da tahlil. Setelah bangun tidur baru salat, tidak disyaratkan. Ini kata Ibnu Abbas. Nanti coba lihat dari dalam tafsir Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi tidak disyaratkan kita itu harus tidur dulu kemudian bangun dan salat tahajud. Ya, tidak disyaratkan kata beliau. Kemudian ini sekarang itu hiya asyad waqa'a. Apa itu hiya asyad waqa'a? Waqa'a ketika kita memilih sesuatu menempatkan pada tempatnya itu waqa'a namanya. Itu waqa'a. Asyad waqa'a adalah pilihan yang tepat. Jadi asyad itu semua isim tafdhil. Kalau syadid itu kuat, asyad lebih dahsyat. Syadid itu dahsyat, asyad lebih dahsyat. Maknanya kita bangun tengah malam itu lebih dahsyat apakah doa kita atau bacaan kita. Untuk apa? Bil qalbi. Ini kalau kata Ibnu Abbas. Jadi aktsar ta'athura fil qalbi. Jadi kalau kita bangun tengah malam, kita baca doa di tengah malam, kita baca Al-Qur'an di tengah malam, itu pengaruhnya lebih besar pada hati kita dibandingkan kita baca di siang hari. Itu makna asyadu waqa'a. Oke. Ya, di sini kalau di sini muwafaqah li istihadati wa tahdhib nafsi itu cocok sekali untuk mendidik jiwa. Maka kalau jiwa kita pecah, kita susah untuk mendidik jiwa itu. Bagaimana caranya? Bangunlah tengah malam. Maka kata Syekh Tantawi begitu juga dalam tafsir beliau Al-Wasit, li tahdhib nafsi, untuk tahzib jiwa. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita lihat ya, ini kalau di dalam tafsir ini muwafaqatu sam'i qalbi ala tafahumil Quran. Jadi sudah ada kesesuaian antara bacaan kita dengan hati ketika kita baca Al-Quran di malam hari. Makanya lebih bagus malam itu asyadu waqa'a. Itu adalah tempat yang paling bagus, waktu yang paling bagus untuk kita melakukan ibadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamu qila. Apa itu aqwamu qila? Aqwamu qila. Qila itu bukan qila wa qala, ya. Qila itu bacaan. Karena nanti kalau kita lihat di dalam hadis, itu ada kalimat Allah itu membenci seseorang yang qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Nyukup nyukup pegah di mulut pegah minat bu, jadi di mulut pegah minat. Bicara di mulut pegah minat, bu yang benar bu ramai minat. Katanya seperti ini, itu tak boleh seperti ini. Jadi Allah membenci sekali kata Rasulullah. Seorang yang mengatakan qila wa qala, yang menurutnya minat, padahal hukumnya kami tahu. Hukumnya memang seperti ini, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita baik qila dalam Al-Quran, itu bukan maknanya katanya, tidak. Ya, itu seperti di dalam kitab-kitab kuning. Kalau kita baca qila dan ada yang mengatakan dan dikatakan dan ada yang mengatakan. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, wa idza qila la tufsidu fil ardi, makna qila pada Al-Quran diucapkan berulang-ulang kali. Mereka diajak berulang-ulang kali untuk tidak membuat kerusakan. Makanya qila bisa dibaca qila. Wa idza qila lahum, ya, itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kata kalau kata Imam Al-Qurtubi apa? An-nahyu wal amru marat. Perintah dan larangan sudah berkali-kali. Itu makna qila. Jadi kalau qila di dalam hadis saya qila qala artinya apa? Orang yang begini katanya begini, katanya begini. Kalau katanya tak boleh, tak bisa. Bahkan orang katanya, kenapa sudah begini katanya? Ya, itu tak boleh. Jadi harus jelas ini hadisnya ini, dalilnya ini. Itu kalau qila. Tapi kalau dalam Al-Quran, kalau kita jumpai qila, itu maknanya berulang kali sudah kita ajak tapi dia tidak mau dengar.
mengajak kepada kebaikan dan tidak kebenaran. Itu makna qila. Qila di sini, ya karena itu, ya qila di sini apa? Qaulan maknanya. Qaulan itu apa? Perkataan. Perkataan itu maksud apa? Bacaan Al-Quran atau doanya. Jadi doa di tengah malam atau bacaan Al-Quran di tengah malam. Makanya Nabi Zakaria ketika berdoa minta anak, di situ disebutkan nidaan khafiyah. Maka kita jangan salah paham. Makna nidaan khafiyah di dalam terjemahan doa yang tersembunyi. Gimana doa tersembunyi? Rupanya beliau berdoa dengan sembunyi-sembunyi. Jadi berdoa beliau di tengah malam. Ketika itu Pak beliau minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut doa beliau didengar oleh orang lain. Karena belum lain yang berdoa umur Nabi Zakaria sudah 98 tahun sekian. Umur istri beliau 88 tahun. Coba bayangkan saja kalau di samping kita ada orang berdoa, ya Allah menjadikan beliau ya umur 30. Apa kita berkata? Kagum hal yang dia bilang. Nak tahu diri dia kan. Sudah tua minta anak, umur sudah 90. Istri 80 sekian. Nah mungkin. Dan ditambah lagi Nabi Zakaria, istrinya itu bukan menopause, tetapi memang penyakit. Kalau menopause berarti sebelum menopause bisa mengandung, tapi ini tidak. Memang istrinya itu sakitnya. Maka Nabi Zakaria minta kepada Allah di tengah malam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah berikanlah saya keturunan yang bagus-bagus ya Allah. Maka lahirlah setelah 13 tahun kemudian itu lahirlah Nabi Yahya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini berarti ada 3 poin di ayat ini. Kita disuruh bangun tengah malam. Kenapa? Itu waktu yang tepat. Kenapa tepat? Itu juga waktu yang waktu subuh membaca Al-Quran. Sekarang kita lanjut ayat yang kedua. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Ya, coba dibaca. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Ya, kamu di siang hari dipenuhi dengan urusan yang panjang, sibuk dengan urusan yang panjang. Ini terjemahan. Sekarang kita lihat, kita terjemahkan dengan yang simpel. Tadi terjemahannya agak panjang sedikit. Kalau siang hari kamu sibuk, maka beribadahlah di malam hari. Ya, kalau ini kan tadi panjang saja. Kenapa disuruh malam? Karena waktu siang kita sibuk. Pada yang berkata ada pokoknya umat dibuka. Mari kita beribadah umat dibuka. Kalau malam apa sih begini? Ya. Ini kita belum masuk ke dalam tafsir. Sekarang kita masuk ke tafsir. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Setiap dialog Allah dengan Nabi, kita jangan berpikir begini nanti. Maju ayat kan Nabi yang mana kita nyawa ayat seperti ayat jilbab. Ketika di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayuhan Nabi, kita semua ya ayuhan Nabi itu berlaku untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Nabi yang lain. Makanya Nabi Muhammad panggilan beliau dalam Al-Quran itu An-Nabi, Ar-Rasul itu khusus untuk Nabi Muhammad. Maka dalam Al-Quran kalau ada ayat ya ayuhan Rasul, bukan wahai para Rasul-Rasul kita, wahai Muhammad. Ya ayuhan Nabi, wahai Muhammad. Ya, itu panggilan khusus Allah pada Nabi, An-Nabi dan Ar-Rasul. Tetapi kalau dijamarkan itu berlaku untuk semua rasul. Contoh, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah rasul-rasul kata Allah. Itu bukan Nabi Muhammad saja. Itu kalau dibuat dalam jamaah. Tetapi kalau ya ayuhan rasul itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ada orang salah paham. Apa kata beliau? Tidak ada dalil yang menyuruh seorang untuk pakai jilbab. Mati bukannya ayatnya khusus Nabi. Mana dalilnya? Ya ayuhan Nabi, wahai Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri yudnina alaihinna min jalabibihinna, untuk pakai jilbab. Dan katakan kepada wanita-wanita mukmin pada masa kamu untuk pakai jilbab. Nabi beliau, maka orang yang mengatakan tidak wajib, kenapa Allah tidak menyuruh langsung dalam Al-Quran? Tetapi dikomentari oleh Imam Syarawi dalam tafsir beliau. Apa kata Imam Syarawi? Nama beliau Syarawi, tafsirnya juga tafsir Syarawi. Tafsir Syarawi. Imam Syarawi ini beliau bukan bergelut dalam bidang tafsir saja, tapi fikih juga, akidah juga. Sama saya ada 4 kitab beliau tentang
khitabin min nabi, khitabun li ummati. Setiap dialog Allah dengan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu berlaku juga umat Nabi Muhammad. Ya, ini berlaku juga umat Nabi Muhammad. Udah beda pikir, dia kan kena pikir. Allah menyuruh Nabi Muhammad salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Ya Muhammad, setelah waktu malam itu bertahajudlah kamu. Itu adalah tambahan. Apakah Nabi Muhammad semua? Tidak, untuk kita semua bagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan terjemahan ini, ya Muhammad, kamu kalau malam sibuk, kalau siang sibuk, maka beribadahlah di dalam tadi. Wahai umat Muhammad, begitu juga. Kamu kalau siang itu sibuk, maka supaya tidak susah beribadah, maka ibadahlah di malam tadi. Inna laka fid nahari sabhan tawila. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, sabhan tawila itu berasal dari kalimat sabaha yasbahu. Apa itu sabaha yasbahu? Berenang. Kok berenang? Apa maksud berenang? Ditafsirkan bagi oleh Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Al-ishtihal. Seorang itu disibukkan sebagaimana orang sibuk melakukan hanya pikir untuk maka di pagi hari sibuk melayani orang lain, sibuk hanya pikir yang penting beroleh. Maka itu namanya sabha tawila. Jadi dalam tengah waktu itu kamu salat dulu sibuk, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran selanjutnya, sabhan tawila itu di dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Ar-rahatu wan naum. Rahah itu apa? Rahah itu banyak istirahatnya. Wan naum lidurnya. Jadi kalau di siang hari kamu banyak istirahat dan banyak tidurnya, maka di malam hari bangunlah untuk beribadah. Ini kalau versi tafsir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas memaknai makna sabhan tawila, ar-rahatu wan naum. Kok bisa itu ar-rahatu wan naum? Ditafsirkan oleh tafsir Ibnu Katsir. Kita minta bantuan kepada Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Rupanya tidur itu sebuah kenikmatan. Tidur itu sebuah nikmat. Jadi makanya kalau pagi itu makan dulu deh, siang itu dulu deh, sengaja hari itu sebuah kenikmatan. Maka kata Ibnu Katsir, ketika Rasulullah SAW sedang perang Uhud, jadi sedang perang Uhud, padahal orang mukmin luka-luka, mereka luka-luka. Ketika itu Allah mengatakan, saya tidurkan mereka. Artinya, walaupun luka-luka sempat tertidur, maknanya apa? Mereka di dalam peperangan dapat nikmat lagi. Nikmat dalam peperangan. Apa nikmatnya? Bisa tertidur. Sedangkan Abu Sufyan hanya tidur, tidur. Kalau kita tertidur sedikit, maka kita akan dihabiskan oleh musuh, akan dihabiskan oleh Muhammad. Jadi makanya mereka tidak tidur. Makanya mereka selalu susah dan buta. Maka tidur itu sebuah kenikmatan kalau kata Imam Ibnu Katsir. Maka kenapa Ibnu Abbas menafsirkan sabhan tawila, kalian di siang hari itu dipenuhi dengan nikmat ini, nikmat dunia, nikmat negeri, nikmat harta dan lain sebagainya. Sekarang sisihkanlah waktu kalian di malam hari itu beribadah. Paling tidak katanya pelil karte, pelil kasetan itu benar. Wah ini membelakangnya benar. Ini 5 menit benar. Ini 2 menit benar. Maka Rasulullah meminta kita, kalau kamu itu khawatir akan masuk waktu subuh, kamu belum salat tahajud, salat 1 rakaat saja. Maknanya apa? Begitu penting salat malam. Begitu penting salat malam. Memang pun berat. Seperti seorang istinsyak dan istinsyarah memasukkan air. Jadi pertama hidungnya bukan cigai-cigai itu tapi hirup. Setelah sampai kembali baru dikeluarkan. Dikeluarkan. Memang pertama sekali berat. Beratnya kalau tekit. Tapi kalau sudah terbiasa, itu enak sekali. Maka dalam hati disebutkan banyak aja itu. Jadi waktu kita bersihkan keluar, jinnya itu keluar. Ini sama juga seperti kita bangun malam, memang susah dan berat. Tapi coba biasakan sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah sebulan itu sudah nikmat. Bagaimana kalau yang tadi mengatakan? Kalau sedang jemaah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makna subhanallah. Kalau di sini dalam tafsir ini, tasarrufan fi asfarika la tafruqu fihi talawatil Quran. Ya Muhammad, jadi walaupun waktu malam itu bisa baca Quran juga, di dalam kesibukan
versi tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Dalam kesibukan kamu, tasawuf fatika fi asharika. Ketika kamu sibuk di dalam berdagang dan lain sebagainya, la tafutu fi tilawatil Quran. Artinya jangan ada waktu sekali untuk tidak baca Quran. Paling enggak baca Quran. Jadi makanya dalam satu hari itu paling enggak adalah kita baca Quran. Kalau enggak sempat kita baca malam hari, dia jangankan tak betul baca Quran. Betul ada hari bilang kok. Maka kalau enggak sanggup juga baca Quran, dan sanggup juga tahajud di malam hari, paling enggak kata-kata yang Jalalain dan tafsir Sawi, la tafrudu, jangan kamu itu disibukkan sampai sibuknya ya, sehingga lupa baca Quran. Jadi makanya kalau istilah dalam kajian tasawuf begini, kalau ingin dapat keberkahan, bacalah Quran. Makin banyak baca Quran, hidup ini makin berkah. Memang tak diberi makan. Cuma cara makin kita baca Quran kan baca Quran. Dan baca Quran ini, waktu kita 24 jam apa yang ada dari 23 jam. Kita harus memaknai itu makna berkah itu apa. Maka seorang yang banyak membaca Quran, betul waktu sudah habis 1 jam. Tetapi apa? 23 jam lagi. Walaupun waktu sedikit, dia bisa melakukan apa saja itu berkahannya. Kita di pagi hari 1 jam itu bisa kita lakukan apa saja. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Gara-gara apa? Keberkahan membaca Al-Quran. Jadi kita jangan terbayang ini. Kalau kita baca Quran 1 jam dari 24 jam, berarti sudah habis waktu 1 jam. Berarti tinggal 23 jam lagi. Jadi makanya setiap baca Quran itu efeknya apa? 23 jam dipenuhi dengan keberkahan. Dipenuhi dengan keberkahan. Bahkan orang yang tidak berkah itu apa? Nyampe karena duduk karena ada yang gimana itu najah. Tapi najahnya sibuk selalu. Mari kita salat anak mati. Mari kita pengajian anak mati. Bukan. Orang seperti ini, waktu dia kan 24 jam. Seandainya ditambah lagi waktu dia menjadi 30 jam, tetap tidak ini juga waktu. Kenapa? Waktu tidak berkah bagi dia. Anak berkah. Maka untuk menjadi keberkahan waktu itu, bacalah Quran, bacalah. Kau muslimin sekalian jemaah dirahmati. Ini kalau kata Ibnu Abbas begini, kalau kita membaca Al-Quran di malam hari, dia itu pengaruhnya itu lebih dahsyat dibandingkan kita baca Al-Quran di siang hari. Ya. Jadi coba tes, baca Quran di pagi hari dengan baca Quran di malam hari. Ada apa selain di malam hari? Salah satunya ini seperti arahan Rasulullah SAW di dalam kepada Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa benar kalau saya baca ayat kursi syaitan itu dia akan pergi dari saya dan kembali besok pagi dia balik. Sedangkan kita bangun tengah malam, dia balik besok pagi dia balik. Betul kata Rasulullah. Kalau kamu itu dari Abu Hurairah, ketika kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Sebelumnya berwudu dulu. Coba ini, berwudu, baca ayat kursi. Ketika kamu baca ayat kursi, setan itu akan menjauh darimu dan dia akan kembali keesokan hari. Tinggal kembali. Maka waktu kita bangun tengah malam, tidak ada setan yang bisa mengganggu kita, kecuali kita tidak baca ayat kursi atau tidak baca doa di kursi. Maka tidak akan diganggu kita oleh setan. Kapan dia itu ganggu? Nanti dia balik kembali. Ada apa sebenarnya? Apakah setan bisa tinggal di bumi? Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Khalaqallahu al-jannah fil ardh. Allah menciptakan jin itu di bumi dan diberikan tempat tinggal di bumi. Itu khusus jin. Makanya tidak bisa terbang. Kemudian beliau mengatakan lagi, khalaqallahu iblis fi sama'. Wa sekarang fi sama'. Allah menciptakan iblis dan syaitan itu di langit dan mereka tinggal di langit. Kecuali setelah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesempatan tinggal di langit, mereka tinggalnya di mana? Naqru maqam dari sana. Tinggalnya di bawah langit pertama. Dan tidak bisa tinggal di bumi. Kenapa? Tempat mereka bukan di bumi. Makanya jangan kita persiapkan tempat untuk setan di bumi apalagi di dalam hati kita. Besok kesempatan untuk setan untuk tempat transitnya. Jadi makanya nanti dalam surah An-Nas diungkapkan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya tidak ada setan khanas namanya. Ibnu Abbas mengatakan, kenapa setan khanas? Karena kepalanya itu seperti kepala
anjing, mulutnya seperti mulut ular. Itu setan khannas. Fayadhu ra'sahu ala qulubi bani Adam. Setan khannas itu meletakkan kepalanya di setiap hati Adam yang kosong dari zikir. Yang Nabi katakan itu ini. Tetapi kalau dia berzikir, dia keluar dengan begitu cepatnya sehingga dipanggil dengan khannas. Khannas itu apa? Khuruju bi sur'ati. Dia keluar dengan sangat cepat sekali ketika seorang berzikir kepada Allah. Maka firman-Nya kedua orang berzikir. Lalu astagfirullah, 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 Allahumma anta salam. Yang baca-baca dari Rasulullah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Ya Allah, bagi kembali roh kiamat. Maksud bagi kembali itu adalah satu doa Rasulullah. Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Kita bisa juga baca doa itu. Apa maksud bagi kembali roh kiamat? Dipermalukan dengan dosa-dosa kita. Ini ada pula dosanya, itu pun diri Allahnya misalnya. Yang pun kita nyumbang, yang dimulai kadang mulai mati pula baca juga dosanya. Makanya diikuti oleh Allah. Jadi makanya Rasulullah minta, Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Jangan permalukan saya di hari kiamat. Tapi direspon oleh Allah. Allah tidak yauma la yukhzillahu alladziina yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu. Saya tidak akan mempermalukan para Muhammad itu dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna hokam sabha tawilah. Jadi sabha tawilah bisa saja itu maknanya kesibukan. Sabha tawilah itu bisa saja maknanya ar-rahatu wan naum. Kalau sesuai dengan tafsir Imam Mas. Jadi waktu istirahat, waktu sibuk dengan dunia, waktu untuk tidur, maka malam siapkanlah untuk beribadah. Sekarang kita lanjut ayat ke-8. Wa turisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh. Iya. Apa maksud wa turisma rabbika? Sekarang kita baca kembali. Wa turisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini yang pertama, wa turisma rabbika, sebutkanlah nama Tuhan. Apa maksud sebutkan nama Tuhan? Imam As-Sa'di mengatakan yashtamilu ala syamilil asma. Itu mencakup semua nama-nama Allah. Maka mintalah perlindungan dari Allah kalau kita susah. Beda kecewa Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Saya punya banyak nama. Kalau kamu susah panggil nama saya. Bedanya waktu kita ada nanto. Pak Kadis dulu ya. Pak Kadis dulu ya. Waktu kita jawab aku menunggu dulu ya. Ada buku peduli dulu ya. Udah enggak kaya. Mintalah kepada Allah. Itu makna wa turisma rabbika. Versi tafsir As-Sa'di. Setiap ada persoalan, setiap ada masalah, mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syamilul asma itu mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita coba diintimidasi orang lain. Kata Allah yang Muhaimi, yang Muhaimi, yang Muhaimi. Wahai yang menjaga bulu-bulu Allah. Saya yakin betul setiap apapun mereka yang mengutarakan, saya tidak bisa mengutarakan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada saya, memberikan rezeki kepada saya kecuali dengan izin Allah. Itu makna wa turis marabbika versi tafsir As-Sa'di. Sekarang kita melihat di dalam tafsir Jalalain. Ini tafsir Jalalain sama tafsir Sa'di. Apa kata beliau? Ibda qira'atika bi bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala sesuatu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu baca Quran sudah a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan bismillahirrahmanirrahim? Dalam tafsir Jalalain itu banyak mengandung beberapa makna. Yang pertama bahwa ilsam. Seorang ketika mengucapkan bismillah, Allah itu cukup dekat dengan beliau. Ya. Maka kita keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Beda ketika yang ucapkan bismillah, ya Allah menurut diri menjulurnya oleh Allah. Ya, baca bismillah. Itu baik ilsam. Satu. Yang kedua, baca keberkahan. Setiap seorang minum, setiap seorang makan, memulai sesuatu, membaca Al-Quran, membaca bismillah, maka keberkahan
ditambah lagi apa kalau kata Imam Al-Qurtubi? Iblis itu paling dekat dengan bacaan bismillah. Cukup iya ini bismillah. Karena ketika turun surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan begitu takut sekali. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi diungkapkan ada beberapa hal yang membuat syaitan itu berteriak. Yang pertama apa? Hina umbita minal jannah. Hina umbita minas sama. Ya, ketika dia diturunkan dari langit, takutnya luar biasa. Dia berteriak. Kemudian yang kedua, hina lu'ina. Ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, dia berteriak luar biasa. Yang keempat, hina bu'itsa Muhammad. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW, syaitan juga berteriak luar biasa. Yang keempat, hina nuzilat suratul Fatihah. Ketika diturunkan surah Al-Fatihah, syaitan juga berteriak luar biasa. Makanya kita itu setiap mau makan bacalah bismillah, mau minum bacalah bismillah. Kita kalau bisa lihat syaitannya, ya mungkin hanya berdiri. Karena Rasulullah mengatakan begini: setiap kalian makan, setiap kalian minum, syaitan sudah duduk di samping kalian. Ibrahim bu sisa, Ibrahim bu sisa. Maka Rasulullah mengatakan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau makanan kalian jatuh kata Rasulullah, ambil makanan itu, bersihkan yang kotor tadi dan makan kembali. Kenapa? Syaitan sudah tunggu makanan tadi. Syaitan sudah tunggu makanan. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita makan buah baca bismillah? Kan kayak boleh syaitan, kayak boleh syaitan. Kemudian di akhirnya kita baca bismillah. Maka pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberitahukan oleh Jibril. Diberitahukan oleh Jibril apa? Syaitan sudah kabutan. Rupanya ada salah seorang sahabat ketika makan dia baca bismillah. Pada akhirnya dia baca bismillah. Awal wa akhir. Bismillahirrahmanirrahim di awal dan di akhir. Rupanya manfaatnya apa? Syaitan yang sudah makan makanan kita tadi dimuntahkan semuanya. Dimuntahkan semua. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan, "Aku udah baca Quran terakhir dong kayaknya dulu syaitan." Pulang. Rupanya yang sudah dimakan tadi dimakan semua, dimuntahkan semua. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang bertanya begini, nasi kita tidak berkurang, bagaimana syaitan makan nasi kita? Air kita tidak berkurang, bagaimana syaitan minum air kita? Ya, kita menunggu pada tafsir Al-Bahawi. Apa kata Imam Bahawi? Bagaimana cara syaitan konsumsi makanan kita? Karena nama protein, yang bulu cole, lupa cole lagi kan? Gimana cara dia baju bulu? Ya, bagaimana cara dia makan nasi kita? Imam Bahawi mengatakan, asyaitan yaduku wa yat'am. Syaitan itu bisa merasai makanan dan dia bisa kenyang. Bagaimana caranya? Melalui aliran darah. Jadi makanan yang kita makan kan menjadi darah. Rupanya itulah yang di saripatinya itu oleh syaitan dari beli. Karena saripati itu saripati yang tidak dibacakan bismillah pada saripati ini. Maka dengan leluasa dia makannya. Makanya Rasulullah mengatakan, syaitan itu berjalan pada aliran darah. Fatayyiq, persempitlah aliran darahnya itu dengan berpuasa. Jadi makanya Imam Al-Bahawi mengambil apa namanya arahan daripada hadis tadi. Kalau syaitan itu juga berjalan pada aliran darah. Jadi makanya apa? Itu yang dimakan. Makan orang baju lagi bunuh dia. Biju sampai penyakit itu. Kan tu boleh. Baju mula itu. Tuan manunai. Tetapi ada orang bau dia. Ada orang bau. Maka mungkin dia sakit. Yang menyuruhnya katanya badan baju dan bercari sekitar. Badan JP dan bercari sekitar. Jangan ubat dia. Baju ubatnya dekat itu. Kenapa? Bahannya tidak itu sudah diambil oleh syaitan. Bagaimana caranya? Melalui aliran bumi. Melalui aliran bumi. Kau serius lagi main dalam hati. Maka tafsir yang kedua, wadkurisma rabbika. Maknanya apa? Bacalah Bismillahirrahmanirrahim waktu kamu membaca. Jadi waktu baca Quran baca Bismillah. Coba ya keke baca Bismillah. Bismillah. Ya kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dipikirnya di depan. Beliau berprinsip ini bisa menghalalkan. Lagi ini dia cuma berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah. Anda berkah. Tidak berkah. Kenapa? Karena yang dilakukan itu perbuatan maksiat.
kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi untuk jamaah kasar. Ya, jamaah kasar. Itu boleh jamaah kasar. Dengan apa? Itu ada syaratnya. Tujuannya itu tujuan syar'i. Apa maksudnya? Tujuannya bukan tujuan yang haram. Gebrang kaum Medan memang ingin yang mengunjungi saudaranya, mengunjungi, maka dia bisa salat jamaah kasar. Tidak boleh orang yang bertujuan yang haram, yang itu, yang Medan dengan cara main jamaah kasar. Main jamaah kasar pencuri main jamaah kasar. Maka tidak boleh bagi mereka karena niat mereka itu sudah melakukan sesuatu hal yang haram. Ya, maka tidak boleh bagi mereka. Ya, kita lihat. Wa tabattal ilaihi tabtila. Coba dibaca lagi. Ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Beribadah kepadanya sepenuh hati. Itu tabattal itu bukan ibadah. Tabattal itu maknanya ingkafi. Apa ingkafinya? Hapuskan hubunganmu dengan dunia harus beribadah. Ya, hapuskan hubunganmu dengan dunia. Maka nanti dalam ayat tasawuf itu ada 6 hal supaya kita bisa musuh seperti musuh Nabi. Salah satunya apa? Aku dan jaga hati dijaga. Jadi artinya apa? Hati ini jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Hati kita jaga. Maka ketika kita salah dengan hati. Salah dengan hati, jangan salah pakai otak. Jadi maknanya bisa pakai otak. Kalau kita salah menggunakan kepala, Allah Akbar, nyukat ini, Omaji saya tak dulu no. Umat dua kuci belum mau saya kecuali ini. Umat oke. Tapi kalau salah pakai hati, jangan diganggu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada disebutkan di situ apa? Fakku raqabah. Jadi nanti ada rentetannya. Fala katarham ala aqabah. Mau tak saya perkenalkan kepada Allah ibadah yang paling ini namanya tartibinomi namanya. Kalau dalam istilah Imam Jalalain yang nomor 1 itu yang paling banyak makan. Kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4. Nomor pertama apa? Fakku raqabah. Bebaskan budak. Ya, kita bertanya-tanya, gimana bebaskan budak ini? Berarti apa? Kalau budak kan dulu, sekarang kan ada budak lagi. Nanti kita protes lagi kepada Allah. Ya Allah berarti itu kan untuk orang-orang dulu yang untuk sekarang mana ada budak lagi ya? Kalau bidah tafsir ini, saya cari di dalam tafsir Sofi. Apa makna lain dari fakku raqabah? Membebaskan budak, anak temen. Saya cari di dalam tafsir Al-Tabari. Yang hebat dengan tafsir riwayat-riwayatnya. Apa itu fakku raqabah? Tidak ketemu juga. Beliau tetap mengatakan fakku raqabah itu bebaskan budak. Maka kan Al-Quran kan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau fakku raqabah membebaskan budak, sekarang kan tidak ada budak lagi. Berarti Al-Quran tidak sesuai dengan zamannya. Lu menterjangki pasti ada makna lain fakku raqabah. Banyak ketemu di dalam tafsir Ibnu Arabi. Dalam tafsir Ibnu Arabi apa kata beliau? Fakku raqabah, bebaskan hatimu min quyudin nafs, daripada belenggu hawa nafsu. Kalau kita sudah berhasil berubah ibadah kepada ibadah, kupu dan mayat menyuhati dan diri nafsu, itu apa salah? Makanya supaya kita bisa khusyuk, ini Nabi itu sudah level ketiga khusyuk. Para sahabat itu sudah level ketiga. Yang pertama apa yang dijaga itu hatinya, jangan sampai terkontaminasi wilayahnya. Jadi makanya apa? Tabattal, mana tabattal ini? Sekarang putuskan hubungan dengan dunia. Jadi kan kita takbir Allah Akbar, dia putuskan hubungan dengan dunia. Itu cuma bisa dilakukan oleh hati, oleh otak tidak bisa. Maka dalam salat jangan pakai otak. Kalau pakai otak, channel itu masih ada kemana? Kalau kita pakai otak, itu otak itu para sinyal. Allah, mangkut, belum tak ini, walaupun mati boleh rumah. Tapi kalau hati tak bisa terkontaminasi. Makanya ketika kita sadar, bagaimana kita dapat punya ke hati ini.
ketika sedang grogi, bawa lagi ke hati, ya, tidak dekat dengan jiwa. Makanya Nabi ada 6 hal itu, salah satunya Allah. Ya, Allah itu membebaskan hati ini. Jadi makanya hubungan dengan dia apa? Watawakkal. Ikut dunia. Ketika kita takbir Allahu Akbar, yang dia boleh, kita tetap boleh. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh hati. Tidak bisa dilakukan oleh otaknya. Makanya kecerdasan spiritual yang Rasulullah katakan, at-taqwa hauna kata Rasulullah. Kalau kamu ingin bertakwa, takwa yang di sini, bukan di sini, bukan di sini. Tidak bisa seorang bertakwa dengan otaknya, tapi dia bertakwa dengan hatinya. Ketika dia melihat matahari kok bisa terbit sebelah timur, sebelah barat, dia gunakan hatinya. Kalau sama Allah, aduh, judulnya kapan juga ya nanti dikatakan ayatnya kan Rabbul Masyriqi wal Maghribi kan kecil sekali ya. Ini nanti kok bisa seperti ini, main hati dia sama Allah yang kecil sekali itu penciptaan lagi kan. Tapi kalau main otak itu pikir bukan lagi Tuhan itu pikir anaknya itu pikir dia selalu main otak. Akhirnya apa nanti muncul macam-macam. Kadang-kadang dia tidak percaya kepada anak Tuhan. Di yang kepada itu anak Tuhan. Jadi ilmu otak dia dipergunakan selama ini apa? Untuk mengkaji itu sehingga pada akhirnya dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pakai otak, pakailah hati. Maka khusyuk juga di sini, khusyuk bukan di otak, khusyuk juga di sini. Maka sebagian penafsir menafsirkan termasuk Imam Al-Qurtubi, wa tawakkal ilaihi tabtila, tafsir Jalalain ikhlas. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, akhlasa al-ibadah lillah. Ikhlaskan kamu beribadah kepada Allah. Ikhlas itu tempatnya di hati, bukan di otaknya. Ikhlas mana ya? Maka kita akan punya dua kecerdasan. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berjalan di atas air, dilihat oleh Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Ya. Kaifa tamshi 'alal ma'? Bagaimana kamu bisa berjalan di atas air? Apa jawab Nabi Isa? Ittaqillah. Yang ke sini kalian bertakwalah kamu kepada Allah. Apapun akan diberikan oleh Allah. Jadi jangan pakai otak, tapi pakai hati. Ya. Kalau sudah sekalian lagi dalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilempar ke sumur, itu sumur itu bukan sumur biasa, bukan sumur biasa. Itu sumurnya sangat dalam sekali, airnya sedikit, airnya sedikit. Nabi Yusuf alaihissalam ketika mau dilempar ke sumur itu, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril ngomong dengan Nabi Yusuf, kamu jangan takut. Ya, dan Nabi anak. Ya, nanti mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Nabi Yusuf kan cerdas otaknya, kecerdasan. Maka beliau gabungkan kecerdasan otak dengan hatinya. Jadi menurut otaknya, saya ini umurnya masih panjang, saya nggak akan mati di langsung. Dia menggunakan kecerdasan dirinya. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kepada Allah. Allah itu sebagai penolong. Allah akan menolongnya. Walaupun 3 hari di dalam sumur, dia Allah. Maka saudara-saudaranya kan dia kasih makan kepada Yusuf. Yusuf, jangan nabi, Yusuf, orang-orang nabi, rupanya orang Yusuf nabi, sudah berapa? Dan ada orang lagi di dalam. Maka Nabi Yusuf kan tak pernah bersedih. Maka Nabi Yusuf sendiri yang mengatakan penjara lebih bagus bagi saya ya Allah. Karena Nabi Yusuf tahu Allah terus menjaga dia. Maka kalau kita ingin tahu Allah menjaga kita atau tidak, gunakan hati. Seorang yang ingin tahu Allah yang berkata atau tidak, gunakan hati, gunakan itu. Maka dalam kisah Rasulullah SAW, seorang itu sangat dekat dengan Allah ketika dia sujud. Waktu itu kita berlaki Allah, mampu kita laki-laki itu gunanya. Lebih-lebih kan pengen Tuhan Allah. Maka Allah mengatakan, alladzi yara wa taqallubaka fi sajidin. Allah itu melihat ketika kamu beribadah dengan mana? Berbeda dengan Allah. Walladzi yaraka hina taqum. Ketika kamu bangun tidur, dia lihat Allah.